Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu penampar nenek pemulung yang dituduh culik anak dicari netizen. Ditunggu permintaan maafnya. Seorang pemulung bernama Irawati yang dituduh menjadi penculik anak menjadi viral di media sosial. Dibagikan oleh akun Facebook bernama Ca Andini dan viral hingga dibagikan 17.000 kali. Kejadian tak mengenakan yang dialami Irawati ini. Di video yang tersebar itu, Irawati dituduh melakukan penculikan terhadap anak yang masih kecil di Kampung Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Merujuk tayangan video, di tengah kerumunan warga, Irawati sempat mendapat intimidasi dari salah satu warga karena membantah semua tuduhan penculikan. "Untuk apa saya culik anak orang? Hidup saya sendiri saja susah," keluh Irawati. Irawati menuturkan karung yang dia bawa lantaran kesehariannya sebagai pemulung. Dalam karung itu ada pakaian, alat masak, dan barang rongsokan yang dia kumpulkan dari memungut sampah. Warga menuduh di dalam karung itu ada anak kecil yang dia culik. Sementara pisau yang ditemukan saat warga berhasil membongkar karung diakuinya untuk memotong sayuran, bukan senjata untuk mengancam orang, jelasnya. Irawati menjelaskan kejadian yang membuatnya viral berawal saat sedang duduk di got depan bedengan di Jalan Disibuki Gang Ikhlas, Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ada warga curiga karung dibawa Irawati berisi barang curian. Irawati pun menjelaskan bahwa dia tidak mencuri, hanya memungut barang bekas. "Setelah saya jelaskan ke orang itu, lalu saya pergi," terangnya. Ternyata warga yang menuduh itu kembali mencari keberadaan Irawati. Saat sedang duduk di depan toko Mega Warna di Jalan Pangeran Antasari, warga yang tak puas dengan jawaban Irawati memaksa untuk membuka karungnya. Irawati meyakini dirinya tak bersalah menolak untuk membuka karung sehingga terjadi cekcok mulut. Keributan keduanya pun mengundang perhatian warga sekitar. Tuduhan warga semakin menjadi saat ditemukan pisau dari dalam karung tersebut. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri, wanita parubaya ini diamankan ke Mapolsek Tanjung Karang Timur. Atas kejadian itu, Irawati berencana untuk pulang kembali ke Palembang. Namun karena tak punya kontak keluarga di Palembang, untuk sementara dia diamankan di Mapolsek TKT sampai ada keluarga yang datang menjemputnya. "Kepada seluruh warga dan pemilik toko atau tempat dia duduk, saya mohon maaf. Saya tidak mencuri, cuma cari rongsokan buat makan," ucapnya. Irawati mengaku sebagai orang datangan dari kota Palembang. Dia baru 6 bulan berada di kota Bandar Lampung. Alasannya ke kota Tapis berseri untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Pasalnya, sejak ditinggal suami pada tahun 1986, dia hidup seorang diri. Irawati tak punya sanak saudara di Bandar Lampung. Dia terpaksa hidup luntang-lantung menjadi penculikan adalah keliru. Menurutnya, terjadi kesalahpahaman antara Irawati dan salah satu warga yang kini dijadikan saksi atas nama Gita Mandasari. Dari hasil pemeriksaan, lanjut Irianto, tuduhan yang ditujukan kepada Irawati tidak terbukti. "Kami tidak menemukan barang bukti yang mengarah ke tuduhan itu. Dia atau Irawati adalah seorang pemulung barang bekas," jelasnya.
Kapolsek Bandar Lampung Kombes Pol Yan Budi Jaya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai isu mengenai penculikan anak. Apabila warga menemukan adanya informasi mengenai penculikan, segera lapor ke pihak kepolisian. Segera lapor, nanti kami akan menurunkan personel untuk memastikan informasi tersebut, tegasnya. Dikutip melalui laman Instagram @respelpeduli_Lampung juga membagikan kejadian pilu tersebut. Melalui laman Instagram tersebut, mantan majikan dari Irawati bernama Sri mengungkapkan sosok yang sebenarnya dari korban tuduhan penculik ini. Kejadian yang menimpa Ibu Irawati benar adanya. Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 di kawasan Jalan Antasari, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Kami pun mendatangi kantor polisi dan mendapat informasi bahwa Ibu Irawati tidak bersalah dan sudah diantar ke rumah Ibu Sri Astuti selaku mantan majikannya. Mendapat kabar tersebut, tim @respectpeduli_Lampung pun bergegas ke rumah Ibu Sri Astuti sekaligus ingin bertemu dengan Ibu Irawati. Ibu Sri bercerita, jika Ibu Irawati atau yang akrab disapa Biwati pernah bekerja dengannya, Biwati adalah orang yang jujur, baik dan gak aneh-aneh. Saya kaget Mas melihat berita tersebut. Akhirnya saya ke kantor polisi guna memastikan berita tersebut. Dan benar adanya itu adalah Biwati, ungkap Ibu Sri. Saya nggak maling Bu, saya nggak nyulik anak. Saya duduk karena saya capek jalan seharian. Saya nggak mau buka karung saya karena ada BH dan celana dalam saya. Saya jadi malu. Pisau itu saya beli Bu, karena setiap mulung atau ngemis di pasar dia suka dikasih ikan, sayur, dan buah sama pedagang pasar. Terus dia masak pakai pancinya. Kalau palu ya saya kan mulung, jadi apa yang bisa saya ambil ya saya ambil, ungkap Ibu Sri menirukan Ibu Irawati atau Biwati. Hari itu Ibu Irawati baru dapat uang 7.000. Katanya uangnya buat beli nasi, tapi pas istirahat dia malah dituduh maling juga menculik anak. Curiga boleh, menghakimi jangan. Jika belum terbukti jangan langsung menuduh orang sembarangan. Kita nggak pernah tahu tingkat stresnya orang. Kasihan Biwati, sudah dianiaya, difitnah dan beliau sangat trauma melihat orang. Semoga hukum terus berlanjut. Kita janjian bersama Ibu Sri Astuti untuk bertemu dengan Ibu Irawati. Karena saat ini Ibu Irawati berada di rumah saudaranya di Kalibalok. Setelah bertemu, insya Allah kita akan buat program untuk kelayakan kehidupan Ibu Irawati ke depannya. Solidaritas tanpa batas. Sontak saja, video tersebut menyita perhatian khalayak dan banyak yang menyayangkan kejadian main hakim sendiri tersebut dan tak sedikit yang merasa simpati terhadap Ibu Irawati. Berikut beberapa komentar dari netizen. Arsyaisyah @respectpeduli_Lampung, tolong ya, ibu yang nampar dilapori ke polisi biar kasih pelajaran buat dia. Jangan sembarangan nampar dan fitnah orang. Kalau nggak dilaporin keenakan dia, nanti besok-besok ada pemulung dia bilang culik pula. King Pupiesi, ya Allah, bersyukur banget ada orang-orang yang peduli dengan Ibu Irawati. Semoga kedepannya hidup Ibu Irawati lebih terjamin dan lebih baik lagi. Saya bersedia membantu dalam bentuk apapun, semampu dan sebisa saya. Saya ingin berpartisipasi untuk membantu Ibu Irawati. Ini nomor WA saya, 0813 7739 4867. Bondan Ramadhani _
Gita Mandasari, Mbak, saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan juga hanya ingin mengingatkan. Bagaimana jika kejadian ini menimpa ibu dari Mbak Gita? Apakah Mbak mau ibu Mbak ditampar dan difitnah tanpa ada bukti yang kuat? Kalau ibu ini melakukan penculikan, minta maaf sama ibunya Mbak sebelum terlambat. Ingat, surga itu ada di kaki ibu manapun dan siapapun. Agus Jajat Suprija, mohon kepada penegak hukum yang menampar Ibu Herawati proses hukum yang berlaku kekerasan sama hoak biar merasakan hidup kayak Ibu Irawati. Widya Yumaulita, hukum apa itu ibu-ibu yang nampar? Punya tangan kok gampang banget buat nampar orang lain. Diary_Hui, tolong yang nampar dan fitnah diproses juga. Syahmal 66, Ibu Gita Mandasari belum minta maaf ya ke Ibu Watinya. Gak punya hati ya. He.Unicorn, aku malah kasihan sama Ibu Gita Mandasari karena dia krisis moral dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.